Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Selasa 31 Maret 2020 kita menyelenggarakan kuliah desain grafis arsitektur 2 dalam pertemuan ke-6. Nasifah silahkan menyatakan kehadiran dan kesiapannya untuk mengikuti mata kuliah online ini di grup WA ya. Coba dinyatakan dengan nama dan pernyataan hadir. Kita cek. Baik, yang hadir Umi, Arni, Aulia, Diki, Gaza. Ya. Bagi yang nanti menyusul, jangan lupa nyatakan kehadiran kalian di grup WA sebagai bukti kesiapan dan kehadiran kalian. Oke, sambil menunggu yang lainnya yang sudah menyatakan kesiapannya untuk kelas online di grup WA, ya. Sekarang sebelumnya suara Pak Edi jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya, baik. Tidak menggema ya? Menggema? Ya, menggema tapi jelas. Tapi jelas ya, baik. Iya. Baik, kita lanjutkan untuk tugas laporan progress report selama 1 minggu apa yang kalian kerjakan terhadap tugas perancangan rumah tinggal kalian masing-masing ya. Kalau kalian menggunakan laptop, kalian bisa presentasikan melalui laptop kalian. Tapi kalau kalian menggunakan HP, ya sorotkan ke HP kalian. Ini pakai double itu, laptopnya nyambung dengan namanya ya. Ya, silakan. Ini dulu, yang itu laptopnya sudah disiapkan untuk. Oke, silakan Umi. Bagaimana progress report desain perancangan rumah tinggal? Ini untuk Pak? Presentasi PowerPoint-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai progres yang telah saya buat untuk minggu ini mengenai variasi bahan dan desain taman. Sebelumnya Umi, itu salah satunya di mute, ya, salah satunya di mute suaranya, jadi dia tidak double. Yang mana yang mau pakai? Oke, lanjutkan. Ya. Sudah saya anut. Yang pertama yaitu konsep desainnya. Ya. Terus? Yang pertama yaitu elemen, material, sama desainnya, Pak. Yang pertama untuk pagarnya saya menggunakan tembok. Terus yang kedua gerbangnya menggunakan kayu. Dan nanti rencananya ada jalan setapak
dari cetakan semen. Yang keempat menggunakan lampu taman, LED atau tenaga surya. Yang kelima nanti ada kolam air, materialnya ada air semen. Terus yang keenam nanti ada aman yang akan digunakan beserta manfaat. Yang pertama yaitu cemara kipas. Ya. Manfaat tanaman cemara kipas ini berasal dalam kehidupan dan menyuburkan. Yang kedua yaitu tanaman bougainville. Manfaat tanaman ini menjaga keseimbangan kesehatan, bisa digunakan untuk mengobati kolesterol, penyakit batu, dan pastinya meningkatkan kualitas udara. Yang selanjutnya yaitu bunga euphorbia. Manfaatnya itu tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, cocok untuk di bawah sinar matahari secara langsung, digunakan sebagai obat-obatan radang dan sakit gigi. Yang selanjutnya yaitu manfaat tanaman geranium. Tanaman ini memiliki manfaat untuk mengusir nyamuk dan juga bisa diolah menjadi minyak untuk bahan wewangian. Selanjutnya yaitu tanaman lidah mertua. Manfaat lidah mertua yaitu perawatan tanaman lidah mertua termasuk mudah dan praktis, menyerap berbagai polutan dan mereduksi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu tanaman kamboja. Tanaman ini mampu tumbuh subur, beradaptasi pada lingkungan kering dan panas. Obat nyamuk bisa digunakan sebagai bahan pembuatan minyak wangi. Selanjutnya yaitu tanaman palem. Manfaat tanaman palem ini tahan terhadap cuaca panas dan kering dan bermanfaat sebagai pewarna yang ramah lingkungan. Selanjutnya tanaman agave. Tanaman agave ini tahan panas, bertahan hidup hanya dengan sedikit air, bahan ideal membuat etanol, dan sebagai bahan bakar pengganti bensin yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu tanaman tabebuya. Manfaat tumbuhan ini sebagai pelindung lingkungan sekitar dari sinar matahari karena cuaca yang panas, membuat udara sekitar lebih bersih karena membantu menyerap polusi udara lingkungan dari debu dan asap kendaraan. Itu untuk konsep tanamannya, Pak. Ya. Baru sampai itu? Terus sama SketchUp-nya baru saya bikin. Tunjukkan SketchUp. Baru sampai pembuatan gerbang sama rencana untuk air terjunnya, Pak. Oke. Nanti ada berapa lokasi taman? Nanti ada 2, Pak. Yang ini kan di depan, terus dalam rumahnya nanti juga ada. Di belakang. Ya. Ini tipe. Gimana, Pak? Kemarin satu tipe atau satu tipe ya? Iya. Ya, ini di dalam rumahnya ada 2 taman tadi. Ya. Baik. Ya, nanti dilanjutkan. Coba Pak Edi ingin ulas tadi, coba tampilkan presentasi tadi, PowerPoint tadi. Jadi konsepnya apa tadi? Hemat energi. Variasi. Judulnya, konsepnya? Kalau hemat energi itu kan yang paling penting cuman ada banyak pohon sama ada airnya gitu, Pak. Ya. Jadi nanti tolong diterangkan bagaimana penerapan konsep hemat energi itu di dalam taman. Ya. Coba tadi judulnya apa tadi? Tadi kelihatan nampak judulnya.
desain tamat hematnya. hemat energi. Oke, jadi bagaimana hubungannya taman itu dengan konsep hemat energi? Nanti perlu Umi jelaskan ya, bikin Ya. tulisan. Ya. Misalnya kalau tadi air, tadi hubungannya air ini kan terhadap suhu. Ya. Jadi unsur air tadi bisa menjadi pendingin alami. Apalagi air terjun itu kan akan menimbulkan uap gemercik, karena dia itu turun pasti dia akan ada butiran-butiran air yang memenuhi ruangan sekitarnya itu, ya. Karena dia mengalir ke bawah dan butiran-butiran air di atas ini akan tersebar juga. Ini kita akan menyerap suhu lingkungan. Ini penerapan hemat energi. Tolong nanti dijelaskan ya. Ini minggu depan saja. Ini terangkan bagaimana konsep penerapan konsep hemat energi di dalam tamanmu itu. Ya, misalnya unsur apa itu diterangkan. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya kira berikutnya siapa yang sudah siap? Arni, ya? Halo Arni? Iya Pak, bentar. Ya. Ya, dan kesiapan ini, Diki? Apa Pak? Hari ini sudah siap presentasi? Ya. Tapi kalau sudah siap langsung aja. PowerPoint-nya malah belum ya Pak. Nggak tahu saya Pak. Kemungkinan minggu depan ya. Iya Pak. Aulia, hari ini siap? Aulia? Siti siap presentasi? Nggak dengar suara Pak Edi. Yes, Aulia? Aulia, dengar suara Pak Edi? Gimana Pak? Sudah siap presentasi? Siap presentasi? Mungkin sinyalnya agak kurang. Arni, sudah siap belum? Bentar Pak. Oh, bentar. Malah Gaza? Gaza? Mantap itu. Heng. Silvi? Halo Silvi? Ya. Tidak keluar suaranya ya. Gaza chatting. Gaza? Halo Gaza? Gaza? Tidak dengar suaranya? Gaza? Hah? Mas? Coba ngomong Gaza. Kalau baru connecting to audio. Biasanya baru connecting.
Silvi, gimana Silvi? Dengar suara Pak Ju? Ya. Ya. Gimana? Oh? Silvi, Iya, Pak. dengar suara Kak Edi? Iya. Oh. Hari ini siap presentasi? Belum saya nggak pakai laptop ya, Pak. Kalau nggak pakai laptop, besok bisa kamu presentasi, tapi PPT-nya dikonversi jadi PDF. Jadi presentasi pakai laptop pun, pakai HP pun bisa, tapi presentasinya diubah menjadi PDF, terus nanti share dokumen. Oke, ya udah. Oke, silakan Arni. Silakan Arni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya akan mempresentasikan analisa konsep perancangan taman. Zen sebenarnya adalah singkatan untuk Buddhisme Zen, tetapi juga menjadi kata kunci untuk menggambarkan segala sesuatu yang menenangkan dan memusatkan. Ajaran Siddhartha Gautama menyerukan meditasi yang tenang dan damai yang dapat mengarah pada pemahaman intuitif. Taman Batu Jepang juga dikenal sebagai Taman Zen atau Japanese Zen Garden ini telah menjadi populer di dunia. Dalam bahasa Mandarin memiliki arti keadaan meditasi, maka dalam perancangan kali ini akan dibuat konsep taman dengan tema keheningan atau kedamaian. Berapa siapapun yang melihat dan merasakan kenyamanan dan serta bertujuan untuk dua media penghilang stres setelah berhubungan dunia perkotaan yang amat sibuk. Elemen keras yang akan saya gunakan yang pertama pagar, yaitu menggunakan bambu dan kayu. Elemen pagar menggunakan blok sebagai bagian luar, kemudian kayu, dan bagian paling dalam adalah bambu. Yang berikutnya gerbang, saya menggunakan material kayu sebagai elemen estetis yang menjadi pelengkap agar suasana alam semakin terasa. Berikutnya jalan setapak, saya menggunakan batu dan cetakan semen. Batu pada Taman Jepang melambangkan kedamaian dan melambangkan bentuk alam. Selanjutnya untuk jepang menggunakan batu dan kayu, elemen dasar yang menambah harmoni dalam landscape tersebut. Yang kelima adalah lentera. Materialnya adalah batu. Selain sebagai elemen keindahan, lentera digunakan karena memperhatikan fungsionalnya. Yang terakhir adalah wadah air, juga menggunakan mata batu, dirancang dapat dijangkau berdiri atau disebut tachi chobubachi. Untuk elemen tanamannya, saya menggunakan pine hitam atau pinus hitam. Buah ini dapat tumbuh mencapai ketinggian 35-40 meter di habitatnya. Namun ketika dipelihara sebagai pohon hias, jarang yang membiarkan tumbuh tinggi. Kemudian bonsai, taman rumah dengan bonsai juga menjadi pilihan yang tepat meski hanya tanaman buatan. Namun bonsai dapat membuat taman menjadi asri, tampilannya yang menarik membuat suasana taman menjadi lebih berbeda. Selanjutnya pohon ginkgo, dikenal sebagai pohon meidenhaer. Pohon ini banyak dibudidayakan dan diperkenalkan pada awal sejarah manusia dan memiliki berbagai macam kegunaan sebagai makanan dan obat tradisional. Selanjutnya, peach tree. Bunga ini dapat digunakan untuk mengekspresikan ikan bersama manusia. Ada juga yang mengartikan sebagai simbol keberanian, kegembiraan, juga sebagai simbol kesedihan.
Selanjutnya, bambu. Sering digunakan sebagai pagar alami pada taman. Bambu dengan batang berwarna tembaga ini mampu tumbuh menjulang hingga 10 meter. Selain untuk pagar, bambu cantik ini bisa pula ditanam di antara batuan di kolam. Untuk elemen penutup tanahnya, saya menggunakan rumput Jepang. Jenis rumput Jepang merupakan rumput pilihan yang sering digunakan di halaman rumah. Bentuknya yang meruncing dan tipis menjadikan jenis rumput Jepang tak lebih rata, rapat, dan halus. Sekian, terima kasih. Oke ya. Jadi ini adalah konsep Taman Zen. Taman Zen ini dipengaruhi oleh filosofi dari Buddhisme Jepang. Ya. Jadi itu sebenarnya keserasian atau harmoni dengan alam, harmoni dengan alam. Kemudian diwujudkan dalam sebuah penataan taman di dalam lingkungan tempat tinggal ataupun di dalam rumah. Nah, nanti diambil konsep-konsep Zen yang seperti apa. Biasanya ada konsep-konsep yang seperti apa nanti perlu diterangkan. Ya. Jadi pengaruh dari konsep Zen tadi terhadap penghuni rumah itu pengaruhnya seperti apa yang diharapkan. Ya, Ani ya. Jadi nanti Ani terang dalam berikutnya sama seperti si Umi tadi, terangkan bagaimana implementasi konsep Zen itu di dalam taman itu dan pengaruhnya terhadap penghuni rumah. Baik, saya kira cukup. Ini berikutnya. Aulia. Belum, Pak. Belum tak konvert. Belum. Iya. Di depan siapkan ya. Iya. Di depan disiapkan. Jadi, siapa yang sudah siap lagi? Diki? Oh, belum tadi ya, Diki ya. Januar classroom-nya. Belum. Ya. Belum mengerjakan atau yang diupload. Nah, tuh. Ya. Januar sama Krisnawan. Gimana Januar kok belum diupload? Januar? Laptopnya rusak apa? Hah? Tesnya error. Nah, terus gimana? Masih pesen ini Pak, tesnya Pak. Oh. Bisa ngerjakan pakai, kamu boleh ngerjakan di kampus pun boleh, ya. Jadi Iya. masih bisa sampai jam 8 kalau sekiranya bisa menjaga diri, social distance, physical distance, artinya kita menjaga diri. Di sini ada hand sanitizer juga. Kemudian kamu bisa mengerjakan di kampus kalau memang disediakan, ya. Ya Pak. Jadi ini kamu sama Krisnawan ini tugas 1 belum, ya. Tugas 2 juga kita lihat. Tugas 2 juga ini mesti kamu sama Krisnawan juga. Nah, ya. Tolong minggu depan Ya, Pak. harus ada progres ya. Kalau masih Ya, rusak, Pak, ya. boleh datang ke kampus. Nanti disediakan laboratorium untuk menjaga tugas kamu, ya. Ya, Pak. Berdiri, ya, kita nanti masuk kampus harus hand sanitizer, ya. Lalu ruangan itu setiap hari akan disterilisasi, ya, supaya kita tetap berusaha untuk ikhtiarnya aman. Oke. Halo Gaza, saya dengar suara Pak Edi.
Apa? Dengar suara Pak Edi? Oke. Tes kamu sampai mana saja? Laporan. Coba, laporan sampai mana? Ya, bentar. Suryani? Suryani? Halo Pak. Iya, Sudah siap presentasi? belum Pak. Belum. Minggu depan harus siapkan ya. Sudah sampai. Baik Pak. Berapa tugasnya? Suryani? Sudah sampai mana tugasnya? Tugasnya sudah sampai apa? Hah? Tugasnya bagaimana? Belum selesai Pak. Minggu depan disiapkan ya. Iya Pak. Laporan. Diki, balik ke Diki. Dik, kamu sudah sampai apa, Dik? Apa? Sudah sampai apa? Kalau PPT-nya belum Pak, baru SketchUp-nya itu bikin tamannya Pak. Oke, kamu rencana presentasi pakai HP atau pakai laptop? Belum tahu Pak. Ya, bagi semuanya ya. Kalian Ya. sudah Umi dan Arni sudah melakukan presentasi, keduanya menggunakan laptop. Sebenarnya bisa presentasi menggunakan HP. Ya. Kalian tinggal share dokumen, ya, share-nya share dokumen. Cuman PPT kamu ubahlah menjadi PDF, ya. Jadi share-nya PDF, PPT-nya. Nanti bisa dibuka halaman per halaman. Jadi tetap dibikin PPT, kemudian diubah jadi PDF, di share. Ya, dan ini sudah bisa caranya pakai HP. Macet punyanya dia. Dik, Iya Pak. coba kamu buka. Kamu punya PDF nggak? Kita di HP-mu. Gimana Pak? Presentasi PDF. Dicoba. Di HP-mu ada file PDF nggak? Caranya Dokumen. PDF. Buka aja, coba. Ini ada Pak. ada. Baik, coba. Ada. Kamu sharekan PDF. Apa Pak? Share PDF. Share dokumen. Tapi ini bukan nganu loh Pak. Ini file PDF. Ya, ya. Bukan. Iya. Nggak apa-apa. Bukan Contoh aja. yang pelajaran ini. Ya. Setelah menentukan bisa. Oke. Short-nya kemana Pak ini Pak? Share dokumen. Ya. Ya. Share dokumen.
Sebentar, Pak. Ya, sambil nunggu gitu ya. Jadi, Udah bisa ya, Pak. nggak bisa. Udah, itu suruh searching channelnya tuh loh, Pak. Gimana? Coba Umi. Ini. Halo. Tak coba ini sebentar, Pak. Ya? Tak coba ini. Ya, coba kamu cari PDF di HP, ya. Coba share. Nah, ini Zaki. Zaki, oke. Halaman kedua, Zak. Baik. Ya. Terus. Coba besarkan. Zoom. Zoom. Dibesarkan. Mana, Pak? Dibesarkan. Di zoom. Kamu tarik saja. Besarkan halaman itu. Halamannya di. Ya. Tulisannya. Nah, terus. Zoomkan. Zoom. Ya, Pak. Ya. Cuman masalahnya mestinya kamu HP-nya harus landscape ya. Jangan portrait. Oke, cukup. Exit. Stop share-nya. Baik. Nah, itu contoh bahwa tadi minggu depan bagi yang mau presentasi menggunakan HP dipersilahkan mengkonversi file PPT-nya ke dalam PDF. Terus HP-mu jangan kamu portrait, tapi landscape, miring ya. Oke, ini ya seperti itu, Diki. Ya. Jadi cuman harusnya miring ya. Cuman HP-mu itu harusnya diiringkan ya. Jangan portrait. Jadi supaya kamu tadi kan portrait. Jadi tulisannya datar ya. Nanti kalau formatnya PPT itu adalah satu layar penuh bisa tampilnya. Jadi saya kira di depan disiapkan presentasi ini. Jadi PPT-nya yang sudah itu diupload di Google Classroom ya. Nanti Pak Edi bikinkan tugasnya. Jadi tugas perkembangan progress report 1 ya. Progress report 1 kalian upload apa yang sudah kalian hasilkan dalam 1 minggu itu diupload. Januari minggu depan minggu depan harus diisi itu ya tugasnya di Classroom. Tugas di Classroom diisi ya. Baik, saya kira cukup ya untuk kali ini ya. Diakhiri ya untuk kuliah online. Nanti perhatikan Google Classroom minggu depan. Silakan yang belum maju presentasikan. Bisa menggunakan PC, bisa menggunakan HP. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.